Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua guys, di konten baca buku karya Mas Dinar Aprianto. Masih sama kayak yang kemarin, bukunya yang berjudul Catatan Cinta Sang Ikhwan. Kali ini kita bakal masuk ke part ketiga, di mana tema dari buku part ketiga ini ialah menagih janji menikah. Untuk part kali ini dimulai dari halaman 7 sampai ke halaman 10. Berarti kurang lebih ada 4 halaman lah ya. Langsung saja kita ke inti dari isi bukunya ya. Oke. Di dalam buku atau judul ya, atau tema menagih janji menikah ini dikatakan oleh atau dituliskan juga oleh Mas Dinar Aprianto bahwa terdapat seorang ikhwan yang berpenampilan alim mendatangi rumah orang tua seorang akhwat yang sudah lama diincarnya sejak SMA katanya. Muslimah yang berjilbab besar, pandai dan paras wajahnya yang menurut beberapa orang termasuk cantik, menyebabkan yang ikhwan begitu berambisi gitu. Para ikhwan begitu berambisi untuk segera mendatangi rumah orang tuanya dengan maksud agar ada yang jatuh. Dengan maksud agar tidak kedahuluan orang lain, dan dengar-dengar juga sudah mulai curi-curi start ya untuk meminang sang akhwat tersebut. Nah, dilanjutkan oleh Mas Dinar, katanya menahan rasa selama 3 tahun bukanlah satu hal yang enteng, mengingat intensitas bertemu saat masih SMA, apalagi sekelas, mau tidak mau pasti terjadi karena ikhwan dan akhwat itu dulunya satu kelas, bahkan sesekali kesempatan di beberapa momen gitu ya, bisa juga bertemu dalam satu kelompok tugas kecil atas permintaan guru mereka. Walaupun masih terlihat seperti walaupun masih terlihat seperti anak kemarin sore, kata Mas Dinar, hari itu sepulang kerja si ikhwan, si alim tersebut ya, sepulang kerja praktik di sebuah perusahaan, ikhwan itu nekat datang menemui orang tua sang akhwat. Maksud hati menyampaikan keinginan untuk melamar si akhwat tersebut, tapi ya apa daya, bibir ikhwan itu tiba-tiba terkunci dan kasak kusuk, kelakuannya nggak karuan lah ya, gugup gitu loh melihat sosok ikhwan satu kelas yang tiba-tiba datang ke rumah. Maka si akhwat tersebut kebingungan dan ya dibilang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ke rumah gitu, ada perlu apa ya tumben. Si ikhwan tak berani menegakkan kepalanya, ia tertunduk malu, wajahnya memerah, bibirnya juga masih terkunci rapat, jemarinya tak berhenti bergerak tak beraturan, dan mendadak ritme dari bicaranya ya mana istri dan mendadak ritme jantung menjadi kencang, jadi dak-dikduk ser gitu loh si ikhwan tersebut. Nah, obrolan pun jadi terasa hambar ya, karena cuma sesekali gitu orang tua yang menemani si ikhwan tersebut, atau orang tua si akhwat yang meladeni si ikhwan tersebut ya, yang bertamu itu bertanya, dan salah satu pertanyaan ialah kalau sudah lulus Ade mau kerja atau mau kuliah, katanya. Terus ikhwan menjawab dengan suara yang sedikit bergetar gitu, sambil gugup, gemeteran, dak-dikduk ser gitu ya. Katanya insya Allah mau kuliah karena alhamdulillah saya dapat beasiswa ke Timur Tengah, Pak, katanya. Des, langsung tuh kata-kata itu menjadi kata-kata terakhir dalam pembicaraan sore itu. Si ikhwan pun berpamitan untuk pulang. Nah, senjata untuk mendatangi langsung si akhwat, mendatangi orang tuanya itu rasanya sangat-sangat tidak mempan, tidak berfungsi sama sekali, dan pada akhirnya si ikhwan memutuskan untuk kayaknya pakai SMS sabi nih gitu. Jadi si ikhwan langsung SMS si akhwat dan mengatakan bahwa ya ukhti, izinkan saya untuk
menyampaikan maksud kedatangan saya dari sore. Sebenarnya saya ingin mengutarakan keinginan saya untuk bertanya mengenai kondisi Ukhti. Apakah Ukhti sudah punya calon? Kata si Ikhwan. Dilanjutkan, jika belum, saya bermaksud mengajak Ukhti untuk menikah. Tapi karena kondisi saya sebentar lagi akan terbang ke Timur Tengah, apakah Ukhti mau menunggu saya hingga 3 tahun? Nah, si akhwat yang sudah menerima SMS rasanya seperti tersambar petir nih di siang bolong. Lalu ia pun memikirkan dengan sungguh-sungguh. Nah, singkat cerita, si Ikhwan beberapa bulan kemudian sudah sampai di belahan bumi lain di Timur Tengah tentunya ya. Dan ya sudah mendarat di lokasi di negara tertentu di Timur Tengah gitu. Tidak dijelaskan secara rinci di sini. Dan kembali si Ikhwan menanyakan hal yang sama dengan jawaban yang jelas dan tidak ada pesan bersayap ataupun ambigu. Sayangnya si akhwat menolak. Si akhwat itu membuat keputusan untuk menolak si ikhwan tersebut dengan cara yang baik lah. Karena ya rencananya beberapa bulan setelah itu ternyata si ikhwan mendapat kabar bahwa si akhwat telah dipersunting ternyata oleh lelaki yang ada di Indonesia. Pesannya dari Mas Dinar Aprianto, dia mengatakan bahwa kisah ini diilhami dari kisah sahabat Mas Dinar yang beberapa waktu yang lalu mengalami kejadian ini. Memberikan janji untuk menikah dengan tenggat waktu yang begitu lama seringkali menjadikan pihak lain menunggu dan menanti ketidakjelasan status. Atau bahasa zaman sekarang digantung lah ya. Nah, alhamdulillah dalam kisah ini si akhwat tidak pernah berjanji untuk mengiyakan tawaran dari si ikhwan karena ia sadar betul bahwa menunggu 3 tahun atau lebih bukanlah waktu singkat, dan selama menunggu tidak menjamin ia masih mengingat janjinya dan tidak menjamin ia masih menjaga amanahnya. Ya, karena kan mata laki suka jelalatan gitu ya, apalagi 3 tahun di Timur Tengah nemu yang segar-segar gitu. Gimana? Lanjut ke pembahasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan bahwa janji itu adalah utang, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam surat Al-Isra yang bunyinya sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Nah, pesan terakhir dari Mas Dinar ialah jangan mudah berjanji. Jika janji itu terasa berat untuk kita tepati, karena kelak janji yang kita sampaikan pada manusia sejatinya akan dipertanyakan di akhirat. Apalagi untuk urusan janji menikah. Pikir lagi, jangan sampai merugikan satu pihak. Nah, demikianlah part ketiga dari buku Catatan Cinta Sang Ikhwan karya Mas Dinar Aprianto. Selanjutnya di part keempat kita akan mengutip atau mendengarkan apa yang disampaikan Mas Dinar melalui bukunya dengan tema berkahnya menikah dini, yang akan saya upload, saya buat videonya ya tentunya setelah esok hari atau beberapa waktu setelah, jika saya ada waktu kosong. Maka untuk video kali ini saya cukupkan, baru 8 menit ya, tapi tidak apa. Saya cukupkan, dan bila ada hal-hal yang kiranya mengganggu, kiranya ingin disampaikan, mangga disampaikan nanti di kolom komentar yang sudah tertera. Kurang lebihnya untuk sekarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.